Berbagai hal sudah kita alami di masa pandemik ini guys. Banyak sekali yang tak terduga terjadi dalam hidup ini. Salah satunya mungkin dari faktor ekonomi guys. Ada sebagian orang yang terpuruk ekonominya dan mengalami stres, depresi, dan lain-lain. Nah, kami coba membantu dengan diawali dengan pikiran kita supaya 10 pikiran negatif ini hilang atau harus disingkirkan dalam hidup kita. Apa saja itu? Sebelumnya jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi, dan berikan komentar di kolom komentar ya. Hai guys, jumpa lagi bersama dengan Mimim Freddy. Senang sekali kembali dapat menemani kalian. Kali ini kita akan membahas tentang 10 pikiran negatif yang harus disingkirkan jika mau bahagia. Jadi bahagia itu guys, mungkin sebagian orang itu berbeda-beda ya. Tapi kali ini kita akan melihat dari sudut pandang seorang psikoterapis seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Dan menurut psikolog, bahagia atau tidak berasal dari pola pikir katanya. Apapun kondisi yang kalian alami di dalam hidup ini, pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan untuk menjalani dengan bahagia atau tidak. Begitu juga sebaliknya guys. Ketidakbahagiaan juga berasal dari pikiran negatif yang terus dipelihara. Bagaimana? Setuju nggak guys? Jika kamu termasuk orang yang ingin berbahagia di tahun akan datang mulai dari 2021 dan seterusnya, mulailah dengan mengeliminasi pikiran-pikiran negatif di dalam kepala satu demi satu. Dan berikut ini para psikoterapis andal berbagi kepada kita semua di sini mengenai hal-hal yang mungkin pikiran jelek yang menghambat kebahagiaan dan bagaimana cara mengatasinya guys. Baik, kita langsung aja. Sering sekali kita itu mengatakan saya kerjakan nanti saja deh, atau aliasnya menunda-nunda dalam mengerjakan sesuatu yang seharusnya segera diselesaikan. Memang terasa lebih mudah di awal, namun pada akhirnya penundaan ini akan membuatmu lebih stres guys. Rasanya seperti dikejar-kejar utang yang tak kunjung dilunasi. Lucas De Saiter, seorang psikoterapis di New York City, berpendapat bahwa menciptakan motivasi dan menjadikan rutinitas lebih terstruktur dapat membantu menangkal keinginan untuk bermalas-malasan. Checklist sangat efektif guys untuk memotivasi individu dan ada penelitian yang membuktikan ini. Katanya buat tujuan yang bisa dicapai, tuliskan dan kerjakan. Ini guys yang paling utama. Jadi jangan sering menunda, kerjakan sekarang dan buat checklist Anda, kerjakan sesuai checklistnya. Mungkin di pikiran kalian sering sekali berpikir bahwa hal buruk akan terus berdatangan. Hati-hati ya dengan pikiran kalian. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kalian, mudah untuk membiarkan pikiran tenggelam dalam arah negatif guys. Ketika kita berpikir keadaan jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya, atau berasumsi bahwa karena satu hal buruk terjadi, hal-hal buruk lain akan berdatangan, itu dapat menyebabkan gejolak emosional. Ini diutarakan atau disampaikan oleh seorang psikoterapis juga bernama Robin Gold. Dia adalah psikoterapis yang ada di New York City. Untuk memerangi jenis pemikiran ini, Gold menyarankan untuk mendaftar berbagai kemungkinan skenario lanjutan dari kondisi tak menyenangkan yang saat ini sedang terjadi. Pikirkan juga kemungkinan terbaik yang bisa terjadi dan jadikan hal itu sebagai motivasi untuk terus berjalan ke depan. Jadi hati-hati, pikiran yang buruk terus akan mempengaruhi kehidupan kalian guys. Pikirkan juga solusinya. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar di kolom komentar.
Mementingkan diri sendiri itu egois, guys. Menurut Saina Ali, konselor kejiwaan berlisensi di Orlando, Florida, Amerika Serikat, kita harus memastikan kebutuhan diri sendiri terpenuhi dahulu sebelum mencoba memenuhi kebutuhan orang lain. Tak perlu merasa bersalah untuk hal ini, guys ya, karena kamu juga butuh merasa tercukupi kok secara emosional agar masih punya energi untuk membantu orang-orang di sekitarmu. Merawat diri sendiri atau merawat diri kalian adalah investasi yang menguntungkan bagi Anda, juga bagi orang yang Anda cintai, kolega, tetangga, masyarakat, atau keluarga kalian. Sama dengan naik pesawat ya. Jadi sebelum menolong orang lain, itu bukan egois, kalian harus menolong diri sendiri dulu, guys. Gimana komentarnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Pikiran negatif yang sering berseliweran di pikiran kita adalah sering kita bertanya atau menanyakan mungkin dalam pikiran di benak Anda, kenapa dia lebih beruntung daripada saya, dan itu terus akan berulang terus. Kamu mungkin berpikir hidupmu payah karena orang lain punya mobil mewah, berapa anaknya, dan juga pekerjaannya yang bagus, pasangan yang tampan, anjing yang lucu, rumah yang mahal, pagar yang dicat putih, tetapi kamu tidak tahu apa terjadi di balik pintu yang tertutup itu. Kata Ri Langham, seorang psikolog dan penulis di parentingpod.com, orang yang menurutmu memiliki kehidupan terbaik mungkin justru orang-orang yang menjadikan ketika tidak ada yang melihat. Jadi mulai sekarang ini kalian tidak perlu meratapi nasib kalian, guys, dan merasa iri kepada kehidupan orang lain dan selalu berpikir, kenapa sih dia lebih beruntung dari saya? Stop pikiran itu, rubah pikirannya, guys, bahwa kamulah orang yang beruntung itu. Gimana menurut kalian, guys? Aku bakal bahagia seandainya aku begini dan begitu. Ini juga hati-hati dalam pikiran ini, guys, karena menggantungkan kebahagiaan terhadap sebuah pencapaian di masa depan merupakan hal yang berbahaya bagi kesehatan mental. Kamu tidak perlu menunggu besok atau tahun depan untuk merasa bahagia. Nicola Isa, seorang psikolog yang melayani klien di New York, dan Massachusetts, mohon maaf jika ada salah penyebutan, merekomendasikan untuk mengubah pola pikir. Jangan mengharapkan situasi berubah agar kita bisa bahagia, tapi ubahlah situasi tersebut demi sedikit agar tidak perlu menunggu nanti. Nah, ini yang harus dicamkan, guys. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Aku tidak boleh merasa seperti ini, guys. Menghakimi diri kalian atau menghakimi diri sendiri itu atas emosi yang Anda rasakan seketika itu, seperti menghakimi diri sendiri untuk suhu tubuh Anda. Jadi hati-hati ya, itu bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan, kata Tina Gibbelstone, psikoterapis dan penulis konstruktif, Wallowing How to Do Bad Feelings by Letting Yourself Have Them. Kebanyakan orang berpikir bahwa kita dapat memilih emosi kita, tetapi jika Anda memikirkannya lagi, itu omong kosong. Jika kita dapat memilih perasaan kita, mengapa tidak semua orang bahagia sepanjang waktu? Benar juga sih. Abby Thompson, terapis perkawinan dan keluarga berlisensi di California, menambahkan bahwa perasaan dapat bertindak sebagai barometer untuk apa yang terjadi dalam diri kita. Kita semua akan merasa jauh lebih baik jika kita membiarkannya terjadi, katanya. Seperti itu. Jadi guys, aku tidak boleh merasa seperti ini. Ya, tergantung diri masing-masing. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Seringkali juga kalian bertanya-tanya atau sering melintas di pikiran kita, kenapa hal seperti ini selalu terjadi kepadaku. Tony Coleman, seorang psikoterapis, pelatih hubungan dan mediator perceraian, mengatakan pemikiran seperti ini harus dibuang karena membuat kita selalu memposisikan diri sebagai korban dari keadaan yang tidak adil, yang hanya memperkuat pandangan negatif kita terhadap dunia. Ketika pemikiran ini muncul, Coleman menyarankan untuk berhenti berpikir sejenak dan mengganti pikiran negatif dengan sesuatu yang positif. Ganti saja dengan sesuatu yang positif, lebih baik lagi. Yang lucu pikirkan dan berjalanlah lagi, kata Coleman. Jadi pikirkan hal-hal yang lucu-lucu, hal-hal yang menyenangkan. Hati yang gembira adalah obat. Gimana menurut kalian guys? Tulis komentarnya.
Seandainya saja aku secantik atau mungkin seandainya saja aku seganteng itu, kita semua punya kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri guys dengan selebriti atau orang lain yang kita nilai memiliki penampilan lebih baik. Namun pikiran seperti ini bisa merusak prospek kita untuk berbahagia jika terus-menerus dipupuk. Meskipun berolahraga dan makan makanan bergizi adalah ide yang baik terhadap tubuh kita terlihat berbeda secara dramatis, seringkali merupakan cara untuk menunda-nunda menjalani kehidupan terbaik yang kita miliki saat ini, kata Thompson. Jika kita memutuskan untuk hidup sepenuhnya sekarang, tidak peduli berapa berat badan kita, bukankah itu menakjubkan? Jadi stop membandingkan diri kalian dengan orang lain yang lebih ganteng atau lebih cantik dari diri kalian. Sering juga kalian mengatakan aku memang bodoh. Menurut Karen Donaldson, pakar komunikasi dan pelatih kepercayaan bersertifikat di Toronto, kebiasaan mencela diri sendiri dapat menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri. Pikiran seperti ini perlahan membuat kita merasa tidak pernah cukup baik untuk segala hal. Cobalah mengganti pikiran mencela diri sendiri dengan sesuatu yang lebih mendukung. Donaldson menyarankan untuk membuat daftar 3 hal positif yang bisa kita lakukan dengan sangat baik dan 3 hal yang paling kita sukai dari diri sendiri. Dan cobalah setiap kali pikiran untuk mencela diri sendiri muncul, gantilah dengan salah satu dari 6 hal ini, katanya. Dan yang terakhir, aku tidak tahu bagaimana caranya. Sering sekali kalian ucapkan itu dan ada di pikiran kalian. Rahasia untuk menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil adalah fokus pada apa yang kita ketahui saat ini. Mengambil langkah demi langkah dan belajar sambil jalan. Mencoba menguasai dan memahami segalanya sebelum memutuskan untuk bergerak. Justru akan membuat Anda tidak bergerak maju selangkah pun. Tujuan besar seperti mengubah karir dan memulai bisnis tidak memiliki formula pasti. Jadi tidak mungkin Anda mengetahui semua langkahnya. Jika merasa mandek, Isaac menyarankan untuk mengatakan hal ini kepada diri sendiri. Saya akan mencari tahu langkah selanjutnya dan nanti mengerjakannya. Diulangi lagi, seringlah berbicara dalam pikiran atau diri Anda sendiri. Saya akan mencari tahu langkah selanjutnya nanti dan akan mengerjakannya. Jadi stop memikirkan tentang atau berbicara tentang aku tidak tahu bagaimana caranya, dan segera action guys, jangan cuma dipikirkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di kolom komentar. Yup, demikian guys podcast kita hari ini tentang 10 pikiran negatif yang kalian harus singkirkan jika mau bahagia. Dan kami tetap menunggu kalian di 085309458819. Jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, silakan hubungi nomor yang ada di layar kalian. Dan jika konten ini bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin sekarang sedang putus asa, silakan share konten ini kepada mereka. Dan juga kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini guys, dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih ya bagi yang sudah mensubscribe mendukung kami. Dan akhir kata Mimin Freddy mohon pamit guys. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah untuk kemajuan channel podcast ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Jika kalian harus keluar, patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.